Teman-teman semua, My Home Channel mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Saat teduh kita pada tanggal 1 Januari 2022 ini dimulai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 yang bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita sekarang mendengarkan pembahasannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita memulai saat teduh kita dari kitab Kejadian 1 ayat dulu, karena ini sangatlah penting. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Situasinya adalah Musa tidak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan bangsa Israel. Ada satu insiden yang akhirnya Tuhan memutuskan Musa, bukan engkau yang akan membawa masuk umatku ke tanah perjanjian. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang teguh beriman. Yang apapun ketika terjadi hujan petir badai, mereka tetap percaya kepada Tuhan, bukan. Mereka bukan bangsa yang akan tetap setia kepada Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang pengeluh, tidak tahan ujian ataupun cobaan. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir sebab mereka tidak tahan diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka selalu mengeluh, mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Jadi Musa menghadapi beban yang tidaklah ringan. Dia tidak bisa mendampingi bangsa ini terus-menerus, maka dia harus menanamkan kepada generasi yang baru visi tentang tanah perjanjian. Mereka tidak boleh berhenti untuk melangkah sepeninggal Musa. Mereka harus tetap yakin, mereka harus tetap kuat, iman mereka harus tetap teguh. Karena itulah di pembukaan kitab Kejadian ini dimulai dengan pernyataan bahwa pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tema kitab Kejadian adalah tentang kedaulatan Tuhan dalam sejarah manusia, khususnya dalam sejarah Israel, umat pilihan Allah. Ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan memanggil suatu umat untuk dirinya sendiri dengan tujuan untuk memberkati semua bangsa melalui Israel. Maka kalimat pembuka kitab ini sangatlah penting, bahwa semuanya ini dimulai dengan Allah. Allah lah yang memulai segalanya, Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah adalah sumber dari segala yang ada. Sehingga kebenaran ini memberikan kepada kita 3 pelajaran iman yang penting. Yang pertama, Allah adalah Allah yang kekal. Ia ada sebelum segala sesuatu ada, ia ada sebelum kehidupan ini diciptakannya. Ia ada sebelum waktu itu ada, bahkan dialah yang menciptakan sang waktu. Waktu menjadi pembatas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Siang dibatasi oleh malam, dan malam yang gelap dibatasi oleh matahari yang terbit di waktu fajar. Apa yang ada di dalam dunia ini suatu waktu akan musnah. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Manusia akan menjadi lemah seiring dengan berjalannya sang waktu. Yang hebat akan menjadi rapuh. Rapuh dimakan oleh sang waktu. Waktu lebih perkasa dari apapun juga. Tidak ada rezim yang selamanya berkuasa. Semua yang hebat akhirnya akan tumbang oleh sang waktu. Kita tentu masih ingat petinju legendaris Muhammad Ali. Petinju hebat yang seakan tiada tandingan. Tetapi sekarang lihatlah, tanpa harus bertarung di ring tinju, waktu telah mengalahkan Muhammad Ali. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Waktu tidak dapat mengalahkannya. Dia tetap perkasa selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berdaulat selamanya, bahkan waktu tunduk oleh Dia.
Yang kedua, Allah kita juga Allah yang menciptakan alam semesta ini. Besok kita akan melihat bagaimana semua yang ada di alam semesta ini Dia yang menciptakan. Hanya dengan sekali firman jadilah, maka alam raya yang kita tidak bisa ukur berapa besarnya dan kita tidak bisa ukur berapa hebat kekuatannya, semuanya ada. Semuanya jadi oleh firman yang diucapkan Allah kita. Jadilah, maka semuanya itu jadi. Betapa dahsyatnya sesungguhnya Allah kita. Karena itu, yang ketiga, kita semua harus tunduk kepadanya. Pernyataan di dalam ayat 1 penting bagi umat Israel. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan ini. Jika Tuhan berkata berjalanlah, keluarlah dari Mesir, milikilah tanah perjanjian, sebab aku memberikannya itu kepadamu, maka percayalah dan tunduklah. Jangan pernah ragu untuk mempercayai Tuhanmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, ikutilah kehendaknya. Jangan takut dengan apapun yang menghadangmu. Jangan ragu dengan besarnya masalahmu. Pernyataan dalam ayat 1 ini juga penting bagi kita semua. Jika kita memiliki Allah yang begitu dahsyat luar biasa, mengapa kita harus ragu? Apakah yang sulit bagi Tuhanmu? Seperti kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa dengan maksud supaya bangsa Israel mengetahui Tuhannya dan mengetahui asal-usul mereka. Kitab ini juga ditulis supaya umat Tuhan tetap terus melangkah maju sampai mendapatkan tanah perjanjian itu. Begitu juga dengan kita, semua dimulai dengan Tuhan. Dan hidup ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang bersama dengan kita adalah Dia yang berkuasa atas segalanya. Ketahuilah, yakinlah, dan tetaplah melangkah. Pastilah bersama Tuhan kita akan berhasil meraih apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.